Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Mbak Gabus Channel. Yang kali ini saya akan memberikan tips mudah, yaitu cara memotong styrofoam tebalnya 2 cm. Hasilnya antara lain seperti ini. Ini adalah styrofoam 2 cm. Sedangkan alat untuk memotong sederhana, yaitu modifikasi jarum solder. Ya, ukurannya ini setelah melalui proses pembuatan, ini besarnya adalah sebesar jarum mesin jahit. Jadi ternyata ini sangat ampuh ya. Nah, untuk memotong ini tidak pernah ada kendala, lancar. Nanti kawan-kawan bisa melihat di videonya. Sedangkan bagaimana mendapatkan kawat tembaga ini, silakan bisa dibeli di toko alat listrik atau bangunan, atau di pasar loak, atau di rombengan kemungkinan ada ya. Jadi mudah sekali. Nah, untuk melihat proses bagaimana pemotongannya, silakan ditonton video ini sampai selesai. Kawan-kawanku semuanya, apa yang dijelaskan tadi mungkin masih kurang paham ya. Baiklah, ini sedikit saya perjelas kembali bahwa saya kali ini memotong styrofoam yang tebalnya 2 cm, yaitu berbentuk ukiran. Sebelum kita bahas bagaimana model alat atau jarum yang dimaksud tadi, mata solder, terlebih dahulu kita persiapkan pembuatan sketsa. Kawan-kawanku, untuk pembuatan sketsa ini bebas, terserah apa yang ada di pikiran kawan-kawan. Mungkin membuat huruf atau membuat sketsa seperti saya atau yang lain. Sketsa sudah selesai, baiklah saya perkenalkan ini alatnya ya kawan-kawan, seperti yang Anda lihat di videonya ya. Mata soldernya diganti. Kalau yang bawaan itu biasanya dari baja ya. Baja ini keras dan walaupun kena panas, baja ini tidak mudah bengkok atau melengkung. Beda dengan yang saya pakai ini, mata solder ini. Nah, mata solder ini bahannya dari kawat tembaga yang berwarna apa ya, agak merah-merah itu ya, agak sedikit merah, pokoknya tembaga lah. Nah, kawat tembaga ini kita bentuk seperti mata solder ya. Mungkin dalam membentuknya itu disesuaikan dengan ukuran dari styrofoam yang mau kita potong. Misalnya kawan-kawan akan memotong styrofoam yang tebalnya 2 cm seperti saya ini, maka pembuatan mata solder dari bahan kawat tembaga ini, bagian ujungnya ya, bagian ujungnya itu paling tidak 3 cm. Maka di saat memotong, kawan-kawan itu menggunakan styrofoam 2 cm, maka kawat tembaga itu yang dibutuhkan adalah 7 cm. Mengapa demikian? Karena yang 3 cm ini untuk memotong, yang 4 cm ini untuk dimasukkan ke lubang solder sebagai tangkinya. Namun 4 cm tersebut ini harus dilipat atau dililit, sehingga nanti ketika dimasukkan lubang solder akan pas dan tinggal dikunci dengan skrup atau baut. Nah, kawan-kawan mungkin bertanya ya, di mana ini untuk mendapatkan kawat tembaga tersebut? Sebetulnya tidak sulit, sangat mudah. Pertama, bisa dicari atau dibeli di toko-toko alat listrik. Yang kedua, di toko-toko alat bangunan. Bahkan alternatif yang ketiga ini biasanya ada di pasar loak atau pasar rombengan, pasar barang-barang bekas.
Dan kawat tembaga seperti ini adalah yaitu kabel listrik yang bentuknya atau modelnya bukan serabut tapi engkel. Jadi kadang-kadang kita membeli kabel itu kan ada yang serabut, ada yang engkel. Nah, cari yang engkel ini. Kira-kira besarnya ya sekitar sapu lidi atau lebih kecil sedikit. Jadi kawan-kawan tidak usah khawatir apabila ingin mencari atau membeli barang-barang yang berupa kawat tembaga ini, seperti yang saya katakan tadi, bisa dibeli di alat-alat listrik atau di toko bangunan. Bahkan yang saya pakai ini kawan-kawan, ini adalah bekas kabel engkel ya, kabel engkel yang tidak terpakai. Jadi waktu itu saya mencoba membuat pengganti dari mata solder bawaan yang bahannya dari baja itu, saya ganti dengan kawat tembaga. Kemudian kawan-kawan, di luar dugaan, ternyata dengan memotong styrofoam ini 2 cm ini menggunakan yaitu bahan kawat tembaga dibentuk sebagai modifikasi jarum solder, hasilnya betul-betul sungguh memuaskan, baik dari pemotongannya, kerapiannya, dan sebagainya. Ini fakta kawan-kawan ya. Jadi seperti yang Anda lihat sendiri di video saya ini, pemotongan menggunakan kawat tembaga sungguh luar biasa ya, mudah, simpel, dan rapi. Dan juga perlu diketahui bahwa dalam kestabilan menyerap panas, kawat tembaga ini lebih bagus ya. Terbukti ketika saya memotong seperti ini, maka saya bebas bergerak ya, ke kanan kiri, ke atas bawah, tanpa bagian samping kiri meleleh. Namun kalau saya waktu itu menggunakan jarum asli bawaan solder, yaitu dari baja, maka biasanya itu akan lengket ya, sebagian potongan ini akan lengket. Oke, pemotongan selesai. Nah, ini memperhalus ya, saya menggunakan pisau buatan, bukan cutter. Pisau ini terbuat dari bahannya itu gergaji besi, seperti yang Anda tonton. Bisa dilihat saya bentuk agak panjang, agak melengkung, karena untuk memotong atau membuat ukiran ini bisa lebih hidup, ini posisi pisau ini sebaiknya melengkung, karena untuk memotongnya sangat enak. Berbicara tentang pisau yang saya pakai ini kawan-kawan, ini sudah ada di video saya, yaitu tutorial atau review alat pemotong styrofoam bentuknya pisau dari bahan gergaji besi. Untuk memperjelas bagaimana fungsi dari pisau buatan saya ini ya, yang panjang dan melengkung ini, nantikan video berikutnya. Saya akan memotong styrofoam yang tebalnya 3 cm ya, berbentuk ukiran dengan menggunakan pisau buatan dari gergaji besi. Bagaimanakah perbandingannya antara jarum mata solder dari kawat tembaga dengan pisau yang saya buat ini? Apakah sama-sama mudah? Dan bagaimana cara yang pas untuk memotong? Apakah kita pegang atau kita taruh? Tentunya teman-teman bisa melihat di video saya berikutnya. Jangan khawatir, saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips yang tujuannya adalah untuk menjalin sebuah keakraban. Tentunya pemotongan yang menggunakan jarum modifikasi kawat tembaga ini dengan pisau yang saya buat ini agak berbeda ya. Kalau ini tidak ada listrik, tapi kalau solder kan pakai listrik. Tapi di situ akan bisa kita rasakan apakah mudah, apakah juga justru lebih sulit. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat nanti. Kawan-kawanku sekalian, sebagai rasa persahabatan dan persaudaraan, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe.
Dan apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, mungkin kawan-kawan bisa ya menulis di kolom komentar saya. Mudah-mudahan saja apa yang ada di video ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi kawan-kawan panduan dalam memotong atau membentuk styrofoam dari berbagai ukuran, mulai dari 1 cm, 2, 3, bahkan 5 cm. Tentunya dalam pembuatan video ini mungkin kurang bagus atau keterangan-keterangan saya ini agak bertele-tele, saya mohon maaf ya. Semata-mata itu adalah sebuah keterbatasan. Yang penting kawan-kawan sudah tahu bagaimana cara memotong styrofoam yang menghasilkan pemotongan rapi dan bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam kreatif.